Zaman saya kecil nih, saya sering lihat bapak saya itu, yang kebetulan bapak saya itu hobi nyetel mesin, dan secara nggak langsung saya pada waktu kecil lihat tuh bapak saya ngapain tuh setel. Dan pada waktu itu tuh selalu mobil-mobil yang datang seumuran Corolla gitu, Corolla DX lah, Corolla 79 lah, Corvette segala macam. Nah di situ saya mulai lihat nih, Corolla pada waktu itu datang nih, teman-teman bapak saya, om-om nih pada waktu itu masih sekolah, wah pakai Corolla DX, kan belum tua-tua banget tuh mobilnya. Satu datang, brap, wah mau setel nih, mau buat balap, mau setel nih, mau buat kebut-kebutan di jalan. Bayangin aja pada saat itu kita masih kecil, saya masih kecil nih, lihat wah mobil Corolla DX, stylenya serem, tapi dipakai buat harian juga karena mereka pakai sekolah. Besok kalau udah gede nih pengen punya DX nih kayak om-om itu tuh. Udah jalannya waktu sampai saya bisa punya kesempatan naik Corolla DX nih, balap, jadi navigator, naik DX, wah seneng nih, rally nih saya, SMP, naik DX, di navigator, naik DX 4 barrel, cakep. Pada saat itu yang saya ngerti nih, DX selalu stage 2, stage 3, 4 barrel, cam tinggi, wah asik banget lah pokoknya. Bener-bener idola pada waktu itu, masih SMP nih. Belum punya mobil, masih naik motor, tapi pengen banget naik DX. Dah, balap nih saya, duduk di sebelah, ngurusin ikut nyetir sekrut gitu, seneng banget rasanya naik DX. Dah berjalannya waktu, saya minta lah tuh ke orang tua saya, Bu, saya nggak berani bilang bapak saya minta ke ibu saya, Bu saya minta mobil, mau beli mobil apa, kata ibu saya begitu, Corolla DX. Ya nanti kalau ada rezeki ibu beliin, kalau enggak kamu pasti bisa beli sendiri lah, kamu beli sendiri aja besok, ibu doain aja. Ya udahlah, karena ibu saya belum ngasih beliin saya mobil, ya udah saya nikmatin aja apa yang saya punya. Saya waktu itu masih main motor juga, alhamdulillah saya SMP punya motor balap, saya punya kijang pickup tuh buat bawa motor balap. Ya masih bersyukur lah, walaupun belum punya DX pada saat itu, tapi saya sudah sempat duduk di sebelah DX yang sesuai kayak saya pingin tuh, 4 barrel, cam tinggi, berjet, serem nih, style rally pastinya. Oke, berjalannya waktu saya tetap enjoy sama kijang pickup saya, sama motor, main motor. Udah terus sampai akhirnya saya bisa punya Honda Estilo dari duit tabungan saya sendiri, saya beli sendiri. Nah setelah saya punya Estilo nih, Estilo tuh pada waktu itu mobil yang menurut saya udah cukup oke, 2 pintu, cuman rasanya kok nggak sesuai sama hati saya ini, kurang mantep rasanya, karena walaupun udah di swap engine segala macam, tapi kok kurang gahar gitu. Ya udah berjalannya waktu, terus dijual ya ini Estilo, saya ganti mobil lain, sampai akhirnya saya punya rezeki lebih, saya beli Corolla DX buat rally pada waktu itu. Wah akhirnya alhamdulillah nih, saya nyetir sendiri, punya sendiri buat dipakai DX Rally. Udah pakai sampai
Pada akhirnya itu mobil ditawar orang lah, jual. Saya bangun lagi, belum sempat saya pakai, laku lagi. Aduh, saya nggak pernah punya DX yang lama. Saya Indivian Coko dari Semarang. Saya seorang entrepreneur dan pereli. Saya mengendarai Toyota Sprinter tahun 1982. Sampai suatu waktu ada sebenarnya ini teman saya minta tolong, Dik, aku tolong dibangunin DX Rally. Oke. Kebetulan tuh DX ada di luar kota, tak samperin lah itu DX. Saya pengen lihat kayak apa sih. Saya kan sebelum bangun saya mesti lihat nih mobil layak dibangun apa enggak. Kebetulan saya kenal deket tuh sama teman saya itu yang punya. Itu ke daerah Jawa Timur. Jawa Timur saya sekalian main ke sono. Udah saya ngecek. Wah, ini DX itu ternyata cuma body shell. Yang katanya ini DX, ternyata menurut saya, wah nih bekas DX nih. Bekas jadi DX. Ini komplitannya di mana nih, Mas? Gitu. Ono kuwi. Kalau orang Jawa kan kita orang Jawa nih. Jadi ngomongnya juga bahasa Jawa. Ono ning jero kardus. Hah? Di dalam kardus tuh DX tuh yang mau saya beli, yang mau dibangunin ke saya. Wah, ini kalau saya bangun, saya dikejar deadline waktu jadi, sedangkan ini mobil cuman body shell dan perlengkapan di dalam kardus, kapan mau jadi? Saya pikir, wah kerjaan nggak kelar-kelar nih. Nah kebetulan sebelum saya lihat mobil nih ke sana, saya punya DX juga. Yang pada akhirnya saya sempat bangun, saya pengen pakai tuh buat jalan-jalan, buat ngebut. Kebetulan saya kan seneng ngebut ya. Kalau rasanya udah ngebut, udah ngegas, lega aja rasanya. Terus mobil itu barusan jadi sebulan lah kira-kira tuh mobil jadi. Saya belum sempat pakai, saya mungkin pakai baru 3 kali 4 kali keliling muter bengkel. Paling jauh tol to tol. Karena itu mobil saya build sesuai keinginan saya. Karena saya pengen punya mobil yang beda. Karena selera saya mungkin agak aneh ya. Jadi karena terlalu sering saya bangunin mobil om-om yang dipercayakan ke saya yang selalu sesuai dengan pakem DX tentunya. Jadi saya pengen ini gaya saya pengen yang mobil yang aneh nih, yang sesuai keinginan saya. Nah, sesuai keinginan saya akhirnya terwujud tuh alhamdulillah yang mobil baru saya pakai muter-muter beberapa kali tuh. Iseng lah saya foto, thread. Biasa, sekarang kan sosmed tuh, saya posting tuh Instagram, thread. Itu mobil yang baru jadi beberapa hari, beberapa minggu ditawar lah sama orang. Wah, kejadian lagi nggak punya mobil nih saya akhirnya. Karena harganya oke, saya jual lah itu mobil. Belum saya pakai. Ya alhamdulillah lah, udah sisaan. Setelah itu saya kepikiran lagi tuh, saya nggak punya mobil nih.
gimana caranya. Ya udah, akhirnya tadi ditawarin kerjaan yang tadi, balik lagi tuh mobil yang ada di Jawa Timur tadi, saya lihat lah ke sana yang body shell sisanya di dalam kardus itu tadi. Udah, saya bilang sama temen saya, udah gak usah dibangun, saya beli aja mobilnya. Akhirnya setelah saya rayu-rayu, dibeli itu tadi mobil dengan perlengkapan di dalam kardus. Mungkin kardusnya kalau tumpuk-tumpuk kemarin dia kirim ke saya mungkin 1 Grand Max penuh tuh, barangnya di dalam kardus semua. Ya udahlah, emang udah saya niatin buat beli mobil kayak begituan. Toh biasanya juga saya bangunin mobil om-om yang sesuai pakem DX itu juga datanya kadang-kadang nggak ada apa-apanya. Toh ya alhamdulillah jadi mobil juga. Ya udahlah. Berjalannya waktu, akhirnya itu mobil kan udah saya beli itu kan, udah nggak jadi dibangun rally teman saya, akhirnya saya beli. Setelah saya bujuk-bujuk, saya punya DX lagi nih, berwujud body shell, nggak ada papanya. Ya udah, dalam hati saya, mosok saya bangun DX terus. Saking penasarannya dan saking pinginnya mobil yang beda nih, saya bela-belain, saya cari info tuh. Kebetulan saya punya teman deket di Bandung sama di Jakarta. Kita satu kumpulan nih, kita saling sharing segala macem. Nah, dia itu adalah salah seorang penggemar dan pecinta DX Slednus. Bukannya saya keracunan sebenarnya, tapi saya pengen yang beda. Dan mobil mereka ini beda menurut saya. Salah satunya sempat saya yang bangun. Jadi saya lihat, wah ini DX yang aneh nih, Sprinter Slednus. Kalau buat jalan-jalan, pasti nggak ada temennya nih, nggak ada yang nyamain. Cakep nih pasti. Berbekal keinginan saya yang beda itu tadi, saya mulai hunting lah itu parts Slednus. Karena saya mesti kumpulin dari fender, kap motor, lower panel, headlamp, side lamp, semua beda. Belakang beda di tail lampnya beda. Dah, alhamdulillah nih, ada orang yang jual perintilan itu semua. Dia mau bangun nggak jadi. Nah ini nih, akhirnya saya punya Slednus. Berbekal saya pengen yang aneh tadi tuh, saya pengen beda. Karena selera saya mungkin rada aneh nih, karena sudah terlalu sering lihat DX yang kayak orang-orang, kayak om-om yang saya bangun itu. Akhirnya saya mulai hunting tuh, bumper kaleng plus sepatu bumpernya. Patokan saya itu tetap Slednus yang pernah saya bangun tuh warna silver. Waktu itu nomornya B1404XG, kepunyaan sahabat saya, Mas Uce. Dia adalah, setahu saya dia salah satu orang yang sangat antusias terhadap Slednus. Tadi udah saya dikasih referensi, saya diajarin apa sih Slednus, apa sih bedanya sama DX biasa, apa sih yang bikin Slednus bervalue dan berkelas. Seleranya beda, nggak kayak DX. Kalau DX kamu cari di toko online, beli pasti dapet. Kalau Slednus mau beli di mana? Nah, akhirnya sudah keluar niatan nih, karena udah komplit nih. Komplit parts yang beda. Tadi saya mulai nih start pelan-pelan.
bodi saya pasangin, saya coba-cobain pasangin, akhirnya jadilah itu tadi DX biasa yang saya beli cuman body shell dan kompletannya berkardus-kardus jadi satu Sprinter. Nah, giliran mau pasang mesin nih, nggak mungkin lah saya pakai mesin DX standar. Mesinnya kayak kuburan, klepnya cuma 8. Kita sih punya workshop buat swap engine, punya bengkel. Kita punya perasaan dong. Lu bayangin kalau skir klep cuma 8, ongkosnya murah, kasihan mereka punya pegawai. Pilihan saya 4AG, 16 klep agak banyakan. Wah, kosnya lebih banyak nih, ongkosnya lebih mahal. Mereka bisa bayar pegawai ada lebihan, alhamdulillah. Nah, wah, kurang lagi. 4AG 20, klepnya banyak, 4 throttle. Tapi kok cuma 1.600. Wah, kalau digas gak ada rasanya nih. Akhirnya pilihan saya jatuh ke 3S Beam. Sebenarnya mesin 3S itu bagi saya mesin yang udah saya pakai buat rally. Kebetulan saya kan juga rally. Rally khusus saya fokuskan ke kelas RWD, gerak roda belakang, naik DX juga kan. Cuman mesin 3S saya yang bawaan Toyota Celica itu karburator 4 barrel. Perasaan saya nih, karena mobilnya retro RWD, biar agak sesuai masanya, mobil balap pada waktu itu harus 4 barrel, auranya dapat. Saya main di kelas rear wheel drive. Rear wheel drive itu sedan berpenggerak gerak roda belakang. Kalau sekarang sih bukan retro karena mobil baru asal gerak roda belakang boleh ikut. Saya juga pakai DX 2 pintu. Saya 4 pintu. Yang agak beda lah. Masa disamain, selera kita beda, maaf. Duit yang lain sih lebih pol, tapi mobil kita dilihat lebih pol kalau di foto. Karena semua mobil belum tentu bisa jadi show car. Kalau mobil balap, mobil rally pasti itu show car. Jadi kalau di foto nggak asik, aduh,
rasanya nggak asik. Karena itulah saya pengen beda juga. DX saya 2 pintu, KE 70 AU itu versi Australia 2 pintu. Nah, alhamdulillah saya rally, saya udah juara nasional rally 2013 kelas rear wheel. Selama ini saya alhamdulillah kalau rally, kalau nggak mesin yang meleduk, saya menang pasti 3 besar, alhamdulillah. Naik DX juga, nggak jauh-jauh dari DX, tapi DX yang beda, pintunya cuma 2, gak ada temennya. Udah, saya tetap rally, alhamdulillah saya sampai saat ini saya masih rally juga, kemana-mana. Ya kalau rally sebenarnya kayak balap yang lain, muter kemana-mana kayak sirkus. Orangnya sih sama aja, cuma pindah tempat. Tapi bedanya saya dikasih anugerah masih tetap bisa juara. Saya pengen bangun mobil ini Sprinter, pengen saya pakai. Saya nggak pengen cuma lihat-lihat. Karena menurut saya menikmatin mobil adalah yang ngebangun dari nol, di restore, spec up, jadi bisa dipakai. Kenceng bisa disiksa. Pada waktu itu, ibu saya itu seorang guru SMA. Nah, kalau nggak ada mobil yang dipakai itu dia pasti nanya ke saya, mobilnya nganggur apa? Ada bu, Corolla. Oh mobil saya ada, DX, Corolla, semuanya 4 barrel. Ibu saya ngajar di sekolahnya SMA naik mobil 4 barrel. Bayangin pakai baju korpri, nyetir mobil 4 barrel, itulah ibu saya. Dan itu berjalan bertahun-tahun tuh sering, sampai murid-muridnya hafal. Nah, tuh ibu tuh datang mau ngajar, mobilnya 4 barrel, parkir di parkiran guru-guru. Suaranya udah kedengeran, bla 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 bla. Wah, ibu saya gaul pada waktu itu, biarin aja. Nah, masih dalam urusan yang beda tadi, masih urusan detail, masih urusan bangun mobil. Saya pengen yang beda lagi nih, tapi lucu. Saya cat lah itu cover head. Karena saya seneng lucu-lucuan, saya bingung apa nih yang beda. Saya cat lah itu Baygon. Sebelumnya saya pernah build mobil juga, saya cat Coca-Cola itu cover headnya, karena lucu-lucuan juga. Nah, Baygon ini sebenarnya bukan nggak ada dasar saya ngecat Baygon. Karena satu lucu, yang kedua, saya itu sebenarnya keracunan sendiri. Kualat nih kalau orang Jawa bilang. Om-om itu pasti tanya, dan pasti saya suruh pasang mesin 3S beam. Saya sendiri yang kena. Akhirnya saya beli 3S beam, saya pasang sendiri di mobil saya. Jadilah saya cat Baygon. Covernya, menurut saya, wah ini kearifan lokal nih. Baygon. Coba lihat, orang sisi negatif mau bunuh diri, minumnya apa? Baygon. Putus cinta, minumnya apa? Baygon. Nah, lucu nih. Saya cat lah Baygon. Udah, pasang. DX Sprinter Slatnus 3S Baygon Edition. Menurut saya itu tuh Baygon Edition. Ya, buat lucu-lucuan. Saya tetap pengen suatu yang beda.
nggak kayak DX yang biasa saya bangun. Kali ini saya coba sesuaiin parts detailnya, pelengkapnya ini sesuai selera saya. Yang biasanya saya selalu bangun DX, spion tanduk, lampu belakang GT, chrome detail. Karena DX kan paduannya pasti ada chrome-nya tuh, list kaca chrome, handle pintu chrome, semuanya chrome lah, list lampunya chrome. Saya pengen beda, saya delete lah itu chrome-nya, saya bikin chrome delete, saya itemin tuh. Jarang-jarang lihat DX nggak ada chrome-nya, karena saya pengen beda, karena menurut saya itu lebih mantap. Spion saya nggak mau tanduk, saya pengen yang beda. Saya pasang itu spion samping via sport elektrik biar nggak capek-capek nyetel. Nah, terus setelah jadi oke lah, jok Recaro standar. Cuman Recaronya saya pengen yang sesuai sama interior, karena interior coklat. Saya pasanglah Recaro blopong coklat. Kenapa blopong? Padahal itu mobil saya nggak ada audionya. Saya lebih happy, lebih enjoy dengerin suara engine, karena saya pingin yang beda. Karena das blopong di kepala nyaman, karena dia lebih gede, jadi nyaman aja. Coklat, sesuai interiornya coklat semua. Udah, jadi saya pasang, saya pakai. Nah, setelah jadi saya merasa udah beda nih. Saya pingin yang lebih beda, karena saya buildnya menurut saya cukup tenanan. Kalau orang Jawa bilang tenanan beneran nih, nggak main-main menurut saya, karena sesuai selera saya. Itu mobil udah saya guling, detail kaki-kaki saya repaint yang bener, baut-baut saya sing plating biar kayak baru lagi. Saya pengen nonjolin kolong saya, tapi saya pengen orang yang lihat gimana caranya nih. Akhirnya saya coak lah itu bawah bumper belakang. Biar apa? Biar orang di belakang saya biar bisa lihat itu bawahan Sprinter saya kayak apa. Biar beda lagi kan. Oke, selera saya sih aneh ya. Cuma saya pengen lihat kolong, karena saya anak pecinta kolong kinclong. Rasanya naik mobil kalau kolongnya kinclong sih beda. Kalau bodi kinclong sih semua orang pasti bisa. Kalau kolong kinclong sih rasanya lebih mantep. Setelah saya coak nih, wah dicoak, tapi tangkinya standar. Sekalian saya bikin drop tank tuh aluminium, biar ada kesan racingnya sih lebih. Jadi walaupun DX tahunnya tua, tapi performanya oke, good looking tentunya. Kalau performance oke, nggak good looking, wah selera saya nggak di situ banget. Saya kayaknya mobil yang good looking, kinclong, pasti lebih kenceng, anginnya licin tuh. Inilah yang saya mau nih, kayak gini. Jadi mobil yang beda, walaupun DX tapi ini bisa jadi Sprinter, slide nose, chrome delete, 3S beam bygone edition, bawahnya bersih. Nah, oke lah. Terus saya cukup happy dengan hasilnya, dengan Sprinter. Walaupun saya pecinta karburator 4 barrel dan pecinta Corolla DX, akhirnya saya punya lagi DX Sprinter yang bisa saya pakai, bisa saya siksa, bisa saya pakai kenceng, mau saya pakai daily pun oke. Tapi bedanya lagi, kali ini nggak 4 barrel tapi injection ya, karena saya ingin beda. Mungkin sudah cukup sama performa yang kali ini sampai saat ini.
mesin udah, bodi udah jadi, pelek nih, wah pilih pelek. Saya pengen pelek yang beda juga, karena ini mobil stylenya pendek. Saya mau pakai bener-bener pakai buat disiksa, ngebut-ngebut. Wah, pelek 15 lah. Pilihan saya jatuh ke NK CPR. Nah, NK CPR ini menurut saya juga nggak ada temennya nih DX pakai CPR. Jarang. Rata-rata DX pasti Comparelli Blimbing, Comparelli ET20, Potenza Rally, segala macam. Saya pengen yang beda. Padahal kalau lihat referensi kan banyak tuh, cuman saya pengen yang beda. Dah, setelah itu pelek udah dapet, suspensi. Saya pengen pendek, enak. Wah, nggak mungkin pendek enak tuh, pasti pendek keras. Apalagi di mobil mau dipakai kenceng. Coilover saya custom coilover. Shockbreaker saya pakai TRD Pentane, pernya T, nah udah cukup lah tuh. Nah, saya pengen pakai adjustable chamber plate, karena kalau mobil kenceng DX yang aslinya nggak bisa diapa-apain tuh, chamber nggak bisa disetel, coilover nggak ada, mobil nggak bisa naik turun. Kalau mau naik turun mobil mesti ke bengkel per, aduh repot banget, males. Akhirnya saya pasang chamber plate, padahal di referensi macam-macam tuh, tapi saya pengen yang beda. Saya bikin sendiri tuh adjustable plate pillow ball, karena saya pengen yang beda. Saya pasang nggak ada problem, oke lah. Nah, setelah saya pasang, saya pakai ngebut-ngebut, wah ini mobil kurang rigid nih. Akhirnya saya pengen pasang strut bar. Saya lihat-lihat strut bar segala macam. Saya masih pengen yang beda. Bikinlah saya strut bar sendiri. Saya pasangin karena saya pengen beda. Saking senengnya, akhirnya dipercaya teman-teman buat bangun DX. Saya punya workshop di GT Performance Semarang. Kebanyakan saya kerjain sih Corolla DX, berbagai macam tipe DX, Sprinter, AE86, kadang-kadang Honda atau mobil yang aneh-aneh. Nah, saya nggak habis referensi, saya bisa buka website Intersport buat dapetin macam-macam referensi modifikasi. Jadi kalau saya buntu nih, saya buka-buka tuh mobil-mobil yang di situ, mobil-mobil teman-teman yang pasti berselera oke, pasti semua mobil pilihan yang ada di situ. Dan saya nggak salah buka website Intersport, karena mobilnya mobil-mobil bener menurut saya, jadi nggak menyesatkan. Tapi karena memang saya pengen beda, berdasarkan referensi itu di workshop saya sih selalu ada sesuatu yang beda, karena selera saya nggak pengen disamain sama orang, taste-nya beda. Jadi basically berdasar pada website Intersport saya kembangin tuh jadi yang sesuatu yang beda, jadi gaya saya. Karena apa? Karena pria punya selera.